An Abi Darin radhiyallahu anhu aidon anna nasan satune menungso min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kang setengah saking pira-pira sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kalu padha takon atawa ngomong sapa ashabu Rasulillah atawa nas lin nabiyyi maring nabi sallallahu alaihi wasallam takone utawa ngomonge ya Rasulullah Rasulullah zahaba padha budalan sapa ahlu dusuri pira-pira wong kang sugih atawa kaya raya bil ujuri kelawan nggawa ganjaran yusalluna padha salat sapa ahli dusur kama nusolli kaya oleh salat sapa kita wayasumunalan poso sapa ahli dusur kama nasumu kaya oleh poso sapa kita wayatasaddaquna lan sedekah sapa ahli dusur bifuduli amwalihim kelawan neluyane pira-pira harta bendane ahli dusur. Kala dawuh sapa nabi awale saqat ja'alallahu lakum ma tasaddaqun awale sa ana ta ora ana iku qad ja'ala temen-temen ndadekake sapa Allah lakum kedue sira kabeh maing barang tasaddaquna kang padha sedekah sapa sira kabeh inna bikulli tasbihatin setuhune iku kelawan saben-saben maca tasbih apa sedekatan minangka sedekah wa kulli takbiratin lan saben-saben takbir maca takbir apa sedekatan sedekah atau fi inna bi kulli takbiratin sedekatan wa kulli tahmidatin lan saben-saben maca tahmid alhamdulillah apa sedekatan sedekah wa kulli tahlilatin lan saben-saben maca tahlil itu adalah kalimat la ilaha illallah kalimat tauhid apa sedekatan sedekah wa amrin lan perintah bima'rufin kelawan kebagusan apa sedekatan sedekah wa nahyin lan nglarang atawa nyegaan munkarin saking munkar apa sedekatan sedekah wa fi bud'i ahadikum lan ing dalem wuduke salah siji sira kabeh apa sedekatan sedekah. Saya terjemahkan dari Abu Dzarrin radhiyallahu anhu bahwasanya manusia di antara para sahabatnya Nabi itu sama bertanya kepada Nabi, "Hai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi budalan dengan membawa pahala yang banyak. Mereka juga sholat sebagaimana kita sholat. Mereka puasa sebagaimana kita berpuasa. Mereka bersedekah sebagaimana harta kelebihan mereka." Nabi bersabda, mereka bisa bersedekah karena orang kaya berlebih-lebihan. Ini yang perlu kita tiru juga demikian. Kita juga demikian. Pahala itu di mana-mana ada. Dosa juga demikian. Membaca tahmid atau hamdalah itu sedekah. Membaca tahlil juga sedekah. Nah, itu diterusannya ada itu. Membaca tasbih juga sedekah. Padahal sudah diajarkan
oleh Nabi. Bagaimana? Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap membaca tasbih adalah sedekah. Setiap takbir atau membaca takbir adalah sedekah. Setiap membaca tahmid alhamdulillah adalah merupakan sedekah. Setiap tahlil, bacaan tahlil la ilaha illallah itu juga merupakan sedekah. Mengajak, memerintahkan, menghimbau atau menyuruh sesuatu yang baik adalah juga sedekah. Melarang dalam keburukan atau yang dilarang agama itu juga sedekah. Dan pada kemaluan atau tindakan senggama ini bagi orang yang bersuami istri yang sudah sah secara agama, secara negara sudah sah hubungannya, kalau bersenggama atau bersetubuh itu juga sedekah. Tahu senggama kalian sudah besar-besar semua. Kalian ada sedekah pula. Jadi orang yang berkumpul dengan istri bersenggama itu adalah merupakan ibadah juga, sedekah juga. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, benarkah salah seorang dari kami menyalurkan syahwat lantas dia mendapatkan pahala?" Beliau Rasulullah menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskan pada yang haram?" Artinya, bukankah yang dilarang agama itu tidak dosa? Ya dosa, ada dosanya. Begitu pula juga bila kita atau manusia melampiaskan pada yang halal maka ada pahalanya. Kalau melampiaskan nafsu yang haram juga mendapatkan dosa. Qalu padha takon sapa sahabatnya, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayak ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiya ajrun?" Ayak ana ta nekani sapa ahaduna salah sijine kita sahwatahu ing sahwate atau kesenengane ahad, wa yakunu lan ana iku lahu ketuwe ahad fiya ing dalem sahwat apa ajrun pahala. Ini takon sahabat. Qala dawuh atau bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Araaitum ana ta ora ningali sapa sira kabeh lawa doa lamun padha ndeleh sapa ahad ha ing sawatau fi haramin ing dalem barang haram, akana ana ta ana iku alih ing atase ahad apa wisrun dosa, fakadzalika mongko kaya mengkono-mengkono kabeh ida wa doa nalikane ndeleh sapa ahadakum apa ahadukum ha ing sahwatau fil halali ing dalem barang halal, kana monggo ana iku lahu ketuwe akad dukum apa ajrun ganjaran. Rawahu critakake ing hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Saya terjemahkan lagi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya lantas ia mendapatkan pahala? Beliau menjawab, Rasulullah, bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskan pada yang haram? Bukankah ada dosa baginya? Ya tentu, kalau melampiaskan yang halal juga mendapatkan pahala baginya. Perlu kita ketahui bahwa semuanya yang berbuat baik, kita berbuat baik itu adalah merupakan nilai ibadah.
Jadi ibadah itu berbagai macam cara. Kita harus berlomba-lomba mencari kebaikan. Fastabiqul khairat. Cepat-cepat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bisa dilihat hadis ini adalah setiap kebaikan itu merupakan bernilai ibadah. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan bentuk apapun. Luasnya anugerah Allah adalah banyak sekali. Sedekah itu tidak hanya berupa harta benda saja. Bentuknya banyak sekali, termasuk membaca tahlil, tahmid, tasbih, zikir, bentuk apapun yang bernilai ibadah semua itu mendatangkan pahala semua. Misalkan ada orang yang kaya raya, pandai ilmunya banyak, alim atau alamah, kita menginginkan yang seperti itu, apakah boleh Pak? Boleh, karena mereka atau dia adalah dianugerahi ilmu pengetahuan yang luas atau tinggi dan harta banyak yang banyak sekali, dibuat untuk sebaik mungkin untuk ibadah perjuangan. Kita meniru boleh, asal tidak menghilangkan niat, menghilangkan pada diri mereka biar pindah atau hilang. Kalau niat begitu lain lagi, tidak diperbolehkan. Ingin seperti orang yang seperti itu diperbolehkan, bahkan mendapatkan pahala. Mendorong orang untuk berbuat baik atau menganjurkan, semuanya adalah mendapatkan pahala. Itu mendatangkan pahala semua atau sedekah. Jadi ini hadis ini merupakan isyarah, termasuk memberikan isyarah juga. Terdapat pada siapa? Isyarah tentang keutamaan orang yang kaya yang bersyukur dan orang yang fakir yang bersabar. Semuanya ini adalah ujian. Ada yang diuji lewat ilmunya, ada yang diuji lewat pangkatnya, ada yang diuji lewat ekonominya, ada yang diuji lewat anak-anaknya, ada yang diuji lewat tetangganya, ada yang diuji lewat saudaranya dan sebagainya. Karena manusia ini adalah di dunia ini adalah serba ujian. Ujian satu sama lain itu tidak sama. Tidak sama, ada yang diuji bentuk ini, bentuk itu dan sebagainya. Tinggal kita semua ini bisa sabar apa tidak. Kalau lulus ya berhasil dalam berbagai macam pahala yang besar sekali dan akan sukses. Jadi ibadah itu bentuknya macam-macam, banyak sekali. Kita misalkan tidak bisa ibadah atau sedekah jariyah lewat harta benda. Lewat apa? Lewat ilmunya, lewat tenaganya, lewat pemikirannya, lewat bentuk apapun termasuk lewat doanya. Itu juga ibadah. Kalau kita semua merupakan orang yang mengerti, orang yang alim, akan mengerti cara-cara beribadah. Karena ilmu itu sangat penting. Ibadah tanpa didasari ilmu pengetahuan tidak ada gunanya. Semuanya ibadah harus membutuhkan ilmu. Ilmu itu sangat dominan atau sangat penting sekali, terutama dalam ibadah bentuk apapun. Kalau tidak didasari ilmu hanya sia-sia. Makanya kalian harus mengerti tentang masalahnya ibadah, sholat, puasa, haji, sedekah dan sebagainya harus membutuhkan ilmu. Tanpa ada ilmunya hanya sia-sia. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah, Allahumma amin. Mendapatkan ridho dari guru dan Allah, Allahumma
amin. Kita semua semoga menjadi anak yang soleh solehah, Allahumma amin. Khairunas anfa'uhum linnas. Dambaan orang tua seperti itu dah. Harapan orang tua kalian semua adalah menjadi anak yang soleh solehah, anak yang baik. Khairunas anfa'uhum linnas. Semoga anak-anak kita juga begitu, menjadi anak yang berhasil, yang sukses baik dunia maupun akhiratnya, Allahumma amin. Menjadi anak yang soleh solehah, amin ya robbal alamin.